Nah, yang dimaksud dengan masyarakat marginal dalam kajian ini, yakni kelompok masyarakat yang ruang kehidupannya biasanya terbatas pada komunitas yang mereka ikuti atau terbatas pada komunitas tersebut gitu. Jadi biasanya kelompok ini minder gitu ya, minder untuk bergaul dengan lapisan kelompok masyarakat lainnya karena mungkin memiliki keterbatasan tertentu ya, memiliki keterbatasan tertentu. Dan biasanya mereka dikondisikan sedemikian rupa melalui proses marginalisasi yang dipadukan oleh adanya prasangka dan stereotip. Jadi marginalisasi tersebut terjadi bisa juga perilaku non alamiah ataupun alamiah yang terjadi pada seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang tentunya dianggap berbeda dari kebiasaan orang kebanyakan gitu. Sehingga dia dimarginalisasi sedemikian rupa. Dan yang kedua, keberadaan kelompok marginal itu biasanya berbenturan dengan kebiasaan kelompok yang dominan. Nah, maksud dari kelompok yang dominan ini bisa dalam konteks kuantitas, juga bisa juga dalam konteks kualitas gitu. Misalnya kalau dalam konteks kuantitas ya dia jumlahnya sedikit gitu ya dibandingkan kebanyakan eh, penguasa yang dominan. Misalnya kalau agama ya agama yang minoritas gitu, yang jumlah penganutnya lebih kecil. Atau kalau dalam kualitas misalnya karena keterbatasan-keterbatasan tertentu ya, apakah itu secara psikologis dia eh, apa namanya memiliki keterbatasan dan sebagainya. Yang lambat laun itu memposisikannya sebagai seseorang individu atau kelompok yang dianggap aneh gitu atau di luar kebiasaan. Nah, ukuran keanehan itu atau sesuatu yang dianggap tidak lazim itu berdasar pada parameter seperti misalnya agama, adat istiadat atau kebiasaan, etika atau moral, kebiasaan atau kepantasan suatu komunitas gitu. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian. Makanya mereka dianggap sebagai kelompok yang marginal karena mungkin bertentangan dengan parameter-parameter tadi, ya, misalnya agama, adat istiadat, etika, orangnya misalnya dianggap tidak beretika, tidak bermoral, atau kebiasaan atau kepantasan satu komunitas tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan masyarakat marginal gitu ya. Jadi secara nyata masyarakat marginal ini ya masyarakat biasa sesungguhnya seperti kita, tetapi biasanya sering mendapatkan perlakuan yang eh, dianggap aneh gitu ya. Dianggap aneh karena bertentangan dengan hal-hal yang tadi. Apakah itu norma agama ataupun norma adat kebiasaan, norma etika ataupun moral atau kepantasan lainnya atau parameter-parameter kepantasan lainnya di dalam masyarakat gitu. Itu yang dimaksud dengan masyarakat marginal. Secara real contohnya mereka itu misalnya seperti anak jalanan gitu ya atau pengamen, pengemis atau komunitas-komunitas lain yang tadi dianggap bertentangan atau eh, bahkan dalam bahasa lain yang lebih sarkas itu dianggap sebagai sampah masyarakat gitu.
Ya sesungguhnya apakah benar sampah masyarakat atau tidak ya tidak sepatutnya ya tidak sepatutnya manusia dianggap sebagai sampah masyarakat walaupun dia itu minoritas ataupun dia itu mungkin dianggap bertentangan dengan kebiasaan agama ataupun etika. Namun faktanya yang seperti itu tuh ada di masyarakat gitu ya. Nah, istilah masyarakat marginal kemudian mengalami perkembangan ya, perkembangan penyebutan gitu. Yang intinya menunjuk kepada berbagai aktivitas atau kebiasaan yang tidak lazim yang dilakukan oleh orang atau individu atau sekelompok orang gitu ya, bisa juga sekelompok orang yang biasanya bertentangan dengan norma-norma tadi, baik itu agama, adat istiadat, atau norma sebagian besar masyarakat yang berkuasa atau yang dominan. Nah, norma yang dominan ini biasanya milik tafsir sebagian besar kelompok masyarakat. Jadi, biasanya yang menjadi parameter kebenaran itu di sebuah negara itu adalah kelompok yang dominan gitu. Ya, kelompok yang dominan. Misalnya kalau agama ya di Indonesia tafsirnya yang dominan itu adalah tafsir agama Islam misalnya. Jadi kalau agama selain Islam ya dianggapnya sebagai minoritas kalau di kita ya. Tapi mungkin berbeda kalau di Eropa gitu. Kalau di Eropa yang sebagian besar agama yang dianutnya itu Kristen, Katolik, Protestan misalnya. Nah, mungkin Islam minoritas ya di beberapa negara. Di Barat misalnya. Kalau di Barat kan rata-rata Islam minoritas gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi berbeda konteksnya di setiap negara itu. Ya, di setiap negara itu. Jadi norma yang dominan itu biasanya adalah milik sebagian besar, tafsir sebagian besar kelompok masyarakat. Nah, saat ini, Marino, badai kali itu Marino mah. Ya. Nah, jadi begitu ya, teman-teman sekalian. Jadi patokan norma yang dominan itu biasanya milik tafsir sebagian besar kelompok masyarakat. Nah, itu sudah biasa ya. Sudah biasa demikian di negara manapun memang norma yang dominan itulah yang harus dipegang teguh ataupun masyarakat yang minoritas itu harus menyesuaikan gitu. Harus menyesuaikan dengan tafsir mayoritas itu. Nah, saat ini masyarakat marginal ini sering dijadikan penyebutan identitas oleh kelompok gerakan masyarakat yang menginginkan kesetaraan. Jadi, di negara-negara dunia ini sekarang kan ada gerakan gitu ya yang mengadvokasi mereka-mereka yang dikategorikan sebagai kelompok marginal, termasuk di Indonesia. Ada berbagai LSM ya. LSM internasional ataupun eh, apa namanya mereka-mereka yang concern dengan gerakan HAM dan hak asasi manusia ya. Nah, itu biasanya penyebutan itu mereka menyebutnya sebagai masyarakat marginal gitu. Masyarakat marginal itu. Dan itu menjadi sebutan ya oleh kelompok gerakan masyarakat internasional yang menginginkan kesetaraan status kemanusiaan dan sudah jengah dengan kondisi yang dianggap sebagai penjajahan atau penghisapan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi
kalau idenya berawal dari ide humanisme, humanism dan juga liberalisme ya, yang berkembang di Eropa, memang ada baiknya gitu ya, bahwa menempatkan manusia itu sebagai makhluk yang bebas dan makhluk yang tidak ada alasan untuk yang satu dengan yang lain itu menjajah gitu, atau terjadi superioritas antara yang satu dengan yang lain, ataupun itu etnis atau misalnya keturunan dan lain sebagainya. Prinsipnya semua manusia itu patut diperlakukan sama gitu ya. Prinsipnya begitu. Sehingga kalaupun dia minoritas, kalaupun dia mayoritas, semua semua harus diperlakukan sama gitu. Itu ide dari humanisme ya. Ya dalam konteks ini bagus ya. Dalam konteks ini dan sebenarnya sejalan dengan berbagai agama yang berkembang di dunia. Atau rata-rata eh, agama-agama besar di dunia atau agama samawi khususnya itu ya memperlakukan manusia itu sama gitu ya. Tidak ada perbedaan, tidak ada status sosial mana manusia yang lebih mulia, mana manusia yang mungkin dianggap sebagai eh, kalangan rendahan gitu. Tidak ada yang seperti itu. Misalnya kalau di dalam pemahaman agama Islam kan manusia yang lebih mulia itu sebetulnya tidak dilihat dari hal-hal yang sifatnya materialistik ya, atau jabatan, pangkat dan sebagainya, status sosial gitu. Tapi kalaupun ada tingkatan itu lebih merujuk kepada kualitas-kualitas spiritual. Seperti dalam Islam misalnya, Islam memuliakan orang itu berdasarkan ketakwaannya dan berdasarkan keilmuan gitu. Itu ada dalilnya ya di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Dalam pemahaman Islam, eh, kemuliaan itu ditentukan oleh sisi-sisi spiritualitasnya, yaitu ketakwaan. Ketakwaan itu kan keyakinan dan juga amaliyah ataupun ibadahnya terhadap Tuhan, manusia dan alam sekitar, dia baik gitu. Dan juga tingkat keilmuannya. Kalau dalam Islam itu disebutnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Selain takwa, ilmu pengetahuan. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin juga di beberapa agama juga sama ya. Saya kira di beberapa agama itu hampir mirip bahwa memuliakan manusia itu tidak tidak dilihat dari hal-hal yang sifatnya materialistik gitu. Nah, itu. Namun ya, pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri gitu ya, bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat di dunia ini, termasuk di negara kita, bahwa status sosial ataupun upaya-upaya minoritisasi merendahkan pihak-pihak lain karena mungkin hal tersebut itu mereka itu dominan ataupun punya akses yang berlebih dan melakukan penindasan, baik penindasan fisik maupun psikis kepada mereka-mereka yang dianggap tidak memiliki kelebihan atau keterbatasan akses atau yang sering kita sebut sebagai masyarakat marginal ini. Nah, cuman dalam gerakan internasional ini juga terpecah ya dalam perjuangan gerakan internasional di dalam apa itu perjuangan masyarakat marginal ini ada yang ekstrim ya, ada yang ekstrim yang dipelopori oleh berbagai gerakan-gerakan tertentu, misalnya ya dalam persoalan feminis itu ada yang disebut dengan feminis liberal dan juga ada yang disebut dengan feminis radikal yang kemudian bertentangan ya dengan
dengan tradisi yang berkembang di timur. Misalnya mereka mengusung gerakan LGBT misalnya. LGBT itu lesbian, gay, biseksual, dan transseksual ya. Nah, kelompok itu yang cukup berhasil di negara-negara barat, bahkan di Amerika itu melegalkan pernikahan sesama jenis ya, di Amerika Serikat. Jadi gerakan internasional ini, gerakan sebetulnya tujuannya awalnya bagus untuk menyetarakan mereka-mereka yang awalnya dianggap marginal gitu. Ya, termarginalkan seperti misalnya yang jenis kelaminnya itu tidak laki-laki, tidak perempuan, atau disebutnya transseksual gitu. Nah, mereka dianggap bahwa mereka-mereka pun memiliki hak untuk bahagia, memiliki hak untuk hidup, tidak diremehkan di masyarakat gitu. Karena memang rata-rata mereka-mereka yang dianggap sebagai transseksual itu selalu diremehkan di masyarakat dan dianggap sebagai kutukan gitu ya. Nah, tapi kemudian melalui gerakan itu mereka berusaha untuk menyetarakan lewat berbagai macam politik identitas dan juga lewat jalur politik, bahkan di Amerika berhasil melalui jalur politik. Dan bahkan sekarang di Amerika kan diakui mereka-mereka itu bisa menikah sesama jenis ya. Undang-undang Amerika Serikat itu mengakui hubungan sesama jenis, kalau laki-laki dengan laki-laki bisa menikah, perempuan dengan perempuan selama mereka saling mencintai gitu. Nah, itu sampai se ekstrim itu ya. Tapi kalau kalau di kita di dunia timur mungkin hal itu masih tabu ya, masih tabu. Walaupun gerakan-gerakan seperti gerakan masyarakat marginal seperti LGBT ini di Indonesia ini sebetulnya cukup masif juga. Mereka melakukan kampanye-kampanye, kemudian juga berupaya untuk sampai ke sistem. Tapi perjuangannya tidak mudah ya kalau di Indonesia karena Indonesia masih menganggap tabu hal itu dan bertentangan dengan berbagai macam norma, baik norma kesusilaan maupun norma apalagi norma agama gitu kalau di negara kita. Sehingga biasanya politik identitas yang dilakukan oleh komunitas marginal LGBT ini kalau di Indonesia ini masih belum terang-terangan gitu. Relatif mereka gerakannya itu masih tertutup ya atau melalui jalan underground gitu. Karena tentunya mendapatkan resistensi yang cukup luas di masyarakat. Jadi masih tabu lah gitu masyarakat kita berbeda mungkin dengan masyarakat barat ya. Dan undang-undang kita belum memperbolehkan ya bagi mereka-mereka yang sesama jenis untuk menikah gitu. Seperti itu. Dan juga komunitas-komunitas lain yang relatif ada di masyarakat kita walaupun tidak se ekstrim LGBT tapi ada gitu ya seperti yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti anak jalanan atau komunitas motor ekstrim, Vespa Gembel misalnya, komunitas anak jalanan termasuk yang dibahas oleh teman-teman kemarin di kelas yaitu manusia silver yaitu yang fenomena yang ada di Tasikmalaya gitu. Fenomena yang ada di Tasikmalaya seperti manusia silver itu. Mungkin konteksnya kalau manusia silver ini lebih kepada konteks yang didiskusikan oleh teman-teman, lebih kepada konteks ekonomi ya, konteks ekonomi. Dan itu beresiko ya, sebetulnya perbuatan itu beresiko karena berbahaya, mengecet anggota tubuh kita dan itu jelas berbahaya sebetulnya. Berbahaya apalagi dalam kondisi panas, mentereng, dalam kondisi matahari panas itu dapat berbahaya eh, ke terhadap kesehatan yang bersangkutan. Bahkan sering terjadi kematian ya eh, karena mengecat anggota tubuh, menutup menutup pori-pori dalam kondisi panas itu sering kejadian sampai
apa kematian sampai kematian. Tapi mereka demi untuk mungkin faktor ekonomi sebagian besar itu faktor ekonomi mereka rela melakukan itu sebagai modus atau varian dari mengamen sebetulnya atau meminta-minta ya. Meminta-minta kepada pengguna jalan dengan apa namanya itu menarik perhatian gitu ya dengan menarik perhatian para pengguna jalan supaya mungkin berbelas kasihan memberikan sejumlah uang dengan penampilan mereka yang seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan masyarakat marginal. Nah, sekarang kita bahas ya satu lagi selain masyarakat marginal, tetapi biasanya diperlakukan sama ya. Biasanya diperlakukan sama, diminoritisasi, kemudian juga di dicemooh sebagian besar ya, atau mungkin direndahkan, dianggap sebagai orang yang tidak berguna atau kutukan ya. Kalau ada keyakinan sebagian orang itu dianggap sebagai kutukan atau dianggap sebagai orang yang tidak punya kekuatan gitu. Yaitu kelompok kelompok disabilitas. Nah, kenapa saya bedakan? Karena kasusnya berbeda ya, tapi kedua-duanya ini mendapatkan perlakuan yang sama di masyarakat, hampir sama. Kalaupun ada yang keluar dari tekanan itu mungkin hanya satu dua orang ya. Nah, berbeda dengan masyarakat marginal, kelompok masyarakat disabilitas ini muncul karena proses pembedaan dari kelompok masyarakat tertentu yang berbasis kepada ketidakmampuan baik fisik ya maupun psikis. Kalau fisik itu baik bawaan maupun insidentil atau mungkin keterbatasan karena kecelakaan ya. Biasanya menjadi eh, memiliki ketidakmampuan fisik atau karena penyakit tertentu gitu ya. Sehingga dia mengalami kecacatan fisiknya. Bahkan sebetulnya tidak hanya fisik ya, tapi psikis. Mungkin yang terganggu gangguan jiwanya dengan berbagai keluhan ya, apakah itu skizofrenia gitu ya, sakit jiwa ataupun stres ya, atau gangguan-gangguan kejiwaan lainnya yang kemudian menempatkannya pada posisi yang lemah gitu di masyarakat dan dicemooh di masyarakat gitu ya. Nah, itu juga kalau dalam ilmu psikologi dari mulai tingkatan yang apa namanya itu mungkin keterbelakangan mental. Jadi kesakit jiwa itu pun kan ada tingkatannya ya sebetulnya kalau dalam ilmu psikologi itu dari mulai yang ringan gitu ya sampai yang terberat ya sampai yang terberat kehilangan akal atau tidak bisa melakukan hubungan sosial berhubungan dengan masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya secara normal karena memang akalnya tidak tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, tapi walaupun demikian, sesungguhnya mereka-mereka itu kan tidak memiliki tidak apa namanya itu sepantasnya juga untuk direndahkan. Justru sebetulnya seharusnya mereka-mereka yang punya penderita gangguan-gangguan kejiwaan seperti itu juga diperlakukan sewajarnya manusia biasa dan bahkan juga memiliki hak untuk diobati gitu ya. Ya tentunya kalau keluarganya masih ada, ya keluarga yang bertanggung jawab untuk mengobati itu dan juga dibantu oleh pemerintah. Karena pemerintah itu juga sebetulnya khususnya mungkin dalam hal ini adalah Departemen Sosial, Dinas Sosial harus mengurusi mereka-mereka yang dianggap memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti itu. Nah, tapi kan yang terjadi di masyarakat mereka-mereka yang punya keterbatasan baik fisik maupun psikis itu justru direndahkan, dimarginalisasi sedemikian rupa, ya, hampir mirip dengan masyarakat marginal tadi, gitu. Jadi ini juga istilah penyebutan kelompok disabilitas ini merupakan penyebutan yang paling kontemporer saat ini juga eh,
digagas oleh kelompok-kelompok yang selama ini memperjuangkan atau konsen dengan advokasi kelompok-kelompok ini. Dulu pernah juga disebut sebagai masyarakat, disebut sebagai apa namanya itu, eh, mereka-mereka yang punya keterbatasan fisik itu ada ya, namanya apa ya? Dulu pernah itu sebelum sebelum istilah disabilitas itu ada mereka untuk menyebut apa namanya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis gitu. Nah, tapi eh, apa namanya gerakan terkini gitu ya, gerakan kontemporer terkini atau terkini, mereka lebih 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 enjoy menyebutnya sebagai masyarakat disabilitas atau kelompok disabilitas ya. Jadi kalau dalam pemberitaan-pemberitaan, kita sering mendengar sekarang itu kelompok disabilitas. Jadi yang dimaksud dengan kelompok disabilitas itu ya mereka-mereka yang misalnya tunarungu, tuna netra gitu ya. Dan mereka-mereka yang kehilangan panca indera ataupun mereka-mereka yang eh, apa namanya keterbatasan mental ya, keterbatasan mental. Nah, jadi pembedaan tersebut ya mungkin saja ya terjadi pada awalnya karena bersifat fisik ya. Dianggap sebagai ketidakmampuan fisik. Dianggap mereka-mereka yang tidak lengkap fisiknya itu tidak bisa menjalankan fungsi dia sebagai manusia, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, sehingga minder biasanya mereka yang tidak bisa melihat itu minder. Mereka yang mungkin tidak punya kaki karena mungkin bawaan atau tidak punya lengan karena bawaan itu dianggap juga sebagai mereka-mereka yang lemah gitu ya, yang lemah. Bahkan dalam politik kan kadangkala juga disepelekan ya, disepelekan dan dianggap tidak memenuhi syarat di masa-masa lampau, khususnya dalam sistem kerajaan, mereka-mereka yang dianggap fisiknya lemah itu kan mereka-mereka yang tidak lengkap fisiknya itu tidak dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin, tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja. Itu bisa ditelusuri di dalam literatur-literatur mengenai monarki ya, di masa Yunani, Romawi misalnya. Ya, walaupun juga di beberapa masa itu ada pembolehan ya bagi raja ataupun pemimpin negara yang punya keterbatasan tertentu atau punya penyakit. Contohnya Raja Baduin IV misalnya, yang punya keterbatasan fisik, punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yaitu penyakit kusta gitu ya, dan tidak bisa disembuhkan, tapi dia menjadi raja yang hebat gitu. Ya, menjadi raja yang hebat dan menjadi pelaku utama dalam perang salib melawan Salahuddin Al-Ayyubi ya, dan diakui oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin yang hebat mengalahkan banyak banyak kerajaan gitu ya. Itu Raja Yerusalem terkenal itu. Di dalam sejarah itu Raja Badwin IV. Jadi Raja Badwin IV itu memiliki penyakit bawaan dari lahir yang tidak bisa disembuhkan, penyakit kusta yang parah dan seluruh tubuhnya membusuk ya. Tapi dia memimpin peperangan itu menang terus. Bahkan sempat mengalahkan Salahuddin Al-Ayyubi ya, dalam perang salib, pahlawan Islam yang sangat terkenal hebat gitu, bisa dikalahkan oleh Raja Badwin. Dan selain juga dia apa namanya itu eh, apa sebagai rival dari Salahuddin juga berteman dengan Salahuddin. Jadi karena gentle ya, gentle raja ini gentle. Salahuddin juga gentle. Jadi
di luar peperangan, Salahuddin itu sering mengirimkan obat-obatan dan tabib untuk mengobati Raja Baduin. Jadi dia bermusuhan di medan perang, tapi bersahabat di luar perang gitu. Jadi raja yang apa namanya itu menjunjung tinggi ya, menjunjung tinggi. Jadi sangat apa namanya itu sangat kesatria gitu. Di luar perang ya mereka bersahabat, tapi kalau perang ya yang bagaikan musuh yang saling membunuh gitu. Itu ada. Jadi eh, di masa lampau bisa juga Anda baca-baca lah ya di internet ataupun sumber-sumber lain tentang beberapa raja yang cacat tapi hebat gitu. Memimpinnya hebat. Itu pernah. Tapi kan sebagian besar di dalam sistem kerajaan itu kurang menghargai keterbatasan fisik gitu. Bahkan di dalam pendapat-pendapat Islam juga Al-Mawardi misalnya itu kan tidak memperbolehkan ya syarat pemimpin itu adalah harus lengkap fisiknya. Itu. Bahkan di dalam kerajaan Sunda juga eh, calon pemimpin itu harus lengkap fisiknya. Tidak boleh fisiknya itu eh, apa ada kecacatan-kecacatan walaupun sedikit. Itu dalam tradisi kerajaan Sunda. Ya, Sunda Galuh misalnya. Termasuk juga di Jawa Tengah, ya Jawa Timur, ya, apa, kerajaan-kerajaan nenek moyang bangsa Indonesia itu memang mengharuskan fisiknya itu lengkap. Mungkin juga dapat dipahami ya, karena dianggap fisik yang tidak lengkap itu dapat mempengaruhi mungkin kewibawaan dari raja itu sendiri dan dapat mempengaruhi efektivitas dalam apa namanya mempertahankan kekuasaan. Karena memang raja itu di masa lampau itu adalah orang yang harus punya kekuatan fisik. Karena setiap saat dia kalau tidak punya kekuatan fisik itu dapat digulingkan oleh kekuasaan lain di luar kerajaan itu atau bahkan orang dalam gitu. Sehingga syarat utama untuk menjadi raja di masa-masa lampau itu adalah dia harus kuat fisiknya. Dan itu masih berlaku ya sampai abad ke-17 misalnya. Napoleon Bonaparte dari Prancis kan itu terkenal sebagai orang yang jarang sekali kalah ya kalau dalam perang gitu. Jadi raja itu memang sangat dipersyaratkan untuk kuat fisiknya di masa lampau. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada contoh-contoh kecil di luar kebiasaan ada raja-raja yang juga cacat tapi bisa memimpin negara dengan adil dan juga kuat gitu ya. Tidak mudah untuk dikalahkan oleh musuh gitu. Nah, sampai sini rekan-rekan mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang ingin didiskusikan dulu. Eh, Berpendapat boleh silakan. Bisa dipahami mungkin ya? Alhamdulillah bisa, Pak. Apa Baik ya. bisa apa bisa Nah, mengapa ya muncul marginalisasi dan kelompok yang dianggap lemah? Ini sebetulnya di pertemuan kedua sudah saya sampaikan itu untuk mengingatkan lagi bahwa marginalisasi itu muncul memang dari prasangka ya. Prasangka yang terlalu berlebihan terhadap pihak lain ya, terhadap pihak lain. Jadi muncullah antipati yang didasarkan pada proses generalisasi yang kaku ya dan tentunya salah kaprah gitu. Ya di mana-mana juga kalau prasangka itu memang ya yang digedekannya itu perasaan ya. Merasa gitu, merasa bahwa orang lain itu eh, apa namanya itu jelek gitu ya, negatif aja pikirannya itu prasangka memang.
Jadi ya tentunya tidak fleksibel dan salah kaprah. Jadi tidak bisa membuka diri terhadap kelompok lain gitu. Awalnya begitu. Nah, sehingga lama kelamaan dia menjadi perilaku yang ataupun sikap yang like and dislike gitu. Suka dan tidak suka. Ya, jadi prasangka ini kemudian mengarahkan kepada ketidaksukaan yang berlebihan gitu ya, terhadap individu atau kelompok lain tanpa bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Kenapa dia itu menjadi tidak suka? Ada orang yang tidak suka kepada sesuatu itu kepada orang lain tanpa bisa dijelaskan. Kenapa Anda tidak suka? Ya sebenarnya karena mungkin dia udah dari awal udah berprasangka negatif yang berlebihan gitu. Sehingga ya hal-hal yang terkait dengan fakta-fakta ilmiah bahwa orang tersebut itu sebetulnya tidak seperti yang dia sangkakan itu tidak bisa diterima gitu. Udah aja orang. Nah, dalam kehidupan sosial itu ada yang seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Nah, biasanya prasangka itu diberikan kepada mereka-mereka yang lemah tadi itu. Atau setidaknya lebih lemah dari dirinya gitu. Jarang sekali ya prasangka itu diberikan kepada orang yang lebih kuat dari dirinya. Jadi misalnya kita berprasangka buruk kepada orang kaya, berprasangka dia mencuri gitu kan. Jarang sekali gitu ya kepada orang kaya. Nggak mungkin dia mencuri kan dia mau kaya, nah, gitu. Tapi biasanya yang menjadi objek prasangka itu adalah orang-orang yang lemah biasanya. Mungkin ada seorang eh, apa namanya itu, ada seorang tuan yang menganggap pembantunya mencuri misalnya. Sering kejadian ya, padahal yang mencurinya mungkin anaknya gitu. Atau yang mencuri itu istrinya misalnya. Tapi biasanya sering dituduhkan kepada pembantu rumah tangga. Karena nggak mungkin istrinya mencuri atau anaknya mencuri. Jadi anggapannya dia nggak mungkin istri saya mencuri. Nah, tapi kemudian tuduhan itu diberikan kepada orang yang lemah di keluarga itu, yaitu pembantu. Ya, sehingga muncullah prasangka. Bahkan dia sama sekali tidak berusaha untuk membuktikan. Caranya gimana? Harusnya dibuktikan dong. Kalau misalnya yang ngambilnya pembantu, apakah ada CCTV, misalnya apakah memang dia kelihatan mencuri atau ada bukti-bukti lain yang menunjukkan secara ilmiah bahwa pembantu itu mencuri. Kan rata-rata tidak biasanya kalau dia sudah berprasangka jelek ya sudah diusir saja pembantunya. Gitu kan. Padahal mungkin yang mencuri itu adalah anggota keluarga lain yang menimpakan kejelekannya itu kepada orang yang lebih lemah. Itu berawal dari prasangka. Jadi prasangka itu salah kaprah ya. Artinya kenapa disebut salah kaprah? Karena kadangkala tidak menggunakan akal sehat gitu. Ya, lebih kepada perasaan saja, lebih menggunakan perasaan dan juga menimpakan bahwa orang yang dikenai prasangka itu adalah orang yang lemah gitu. Orang yang dikutuk gitu kan, orang yang ya pantas untuk mendapatkan itu, tidak memiliki status sosial yang baik, dia direndahkan gitu kan, sehingga menjadi korban. Dan termasuk dalamnya itu stereotip yang sudah kita bahas ya di dalam pertemuan berapa gitu ya, sudah pernah saya bahas mengenai stereotip. Nah, stereotip inilah juga yang nantinya akan melahirkan marginalisasi dan upaya pelemahan dari satu kelompok kepada kelompok yang lain gitu. Nah, itu ya. Jadi ujung-ujungnya berakhir kepada minoritisasi dan berakhir kepada pelemahan-pelemahan ya, dan juga pada akhirnya titik kulminasinya itu adalah kepada penindasan ya, kepada penindasan. Pembulian kalau dalam sekarang itu pembulian atau direndahkan. Jadi dibully itu sebetulnya direndahkan ya.
direndahkan, dijadikan sebagai bahan olok-olok, sama sekali tidak punya kehormatan, itu dibully sebetulnya. Ya, tidak punya kehormatan, tidak dihormati, tidak disegani, dan orang yang dianggap tidak bermanfaat, gitu kan, dalam masyarakat. Ya, dianggap sebagai sampah masyarakat kan, kayak anak jalanan gitu. Padahal sesungguhnya ya tidak tidak ada tidak ada hak juga bagi manusia yang satu, ya, mencap manusia yang lain itu sebagai sampah gitu, karena sama, manusia itu sama, mau anak jalanan mau apa juga sama ya, dia tetap manusia yang sesungguhnya punya kehormatan, ya, punya kehormatan, punya harga diri yang harus kita junjung tinggi gitu, apapun peran dia, apapun posisi dia di masyarakat gitu. Tapi di masyarakat itu tetap susah ya, tetap ada orang yang memahami, tapi karena mungkin dia tergila-gila dengan kehormatan, ya tetap dilakukan. Ada orang yang menutup diri dengan hal seperti itu, dia kemudian dikembangkannya itu prasangka orang-orang menengah ke atas, dia masuk dalam golongan orang-orang yang tinggi gitu kan, orang-orang yang terhormat, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang di bawah itu, menjijikan dianggapnya, mereka-mereka di golongan di bawah itu menjijikan ya, mereka kotor, tidak pernah mandi, ataupun mungkin tidak layak, ya, tidak level, tidak sekelas untuk bergaul dengan kelompok-kelompok masyarakat di bawah garis kemiskinan atau kelompok masyarakat rendah gitu. Ada orang yang seperti itu, bahkan banyak ya, manusia itu yang seperti itu banyak, dengan berbagai faktor tadi. Ya tentunya kalau kita sebagai kalangan intelektual ya tidak bisa menerima yang seperti itu ya. Seburuk-buruknya manusia itu tidak ada hak bagi kita itu untuk mencemooh gitu. Tidak ada hak untuk mencemooh, karena manusia diciptakan itu sama di dunia itu untuk dihormati, dihargai. Dia berhak untuk mendapatkan penghormatan dari manusia yang lain dengan tidak melihat status sosial, dengan tidak melihat akses terhadap sumber daya ekonomi atau sumber daya kekuasaan lain. Semua harus dihargai. Baik dia sebagai seorang presiden maupun dia sebagai seorang rakyat biasa, tetap penghargaan dia sebagai manusia itu sama-sama memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak kebahagiaan gitu. Kalaupun ada pembedaan di dalam menghormati dalam konteks kenegaraan, ya itu biasa ya. Itu saya kira tidak masalah. Dalam konteks kenegaraan, misalnya presiden lebih dihormati, duduknya di depan, ya itu bisa diterima ya. Tapi dalam konteks bahwa sama-sama manusia antara Pak Prabowo dengan anak jalanan, kedua-duanya berhak untuk dihormati dan punya punya apa namanya kehormatan yang sebanding gitu, yang sebanding. Sesungguhnya yang harus dilakukan itu ya. Nah, ini selain terakhir ya. Jadi sebetulnya bagaimana sih proses munculnya masyarakat marginal? Ini bisa saja karena ada diskriminasi, kemudian juga mungkin karena sistem sosialnya yang tidak adil ya, yang mengakomodir untuk melakukan ketidakadilan, sistem negaranya juga kacau, sistem sosial masyarakatnya yang menjunjung tinggi kepada kehormatan kehormatan berdasarkan materi ataupun kehormatan berdasarkan kekuasaan, itu bisa terjadi sehingga menghasilkan ketidakadilan antar kelompok dalam berbagai proses sosial yang ada. Penghormatan, adanya penghormatan yang membeda-bedakan satu kelompok masyarakat, ya, itu bisa terjadi. Kemudian minoritisasi, yaitu proses dihadirkannya melalui berbagai praktik diskursif ya, seperti misalnya ilmu pengetahuan, kebijakan, pergaulan sosial, konstruksi sosial, ya, di mana proses identitas, batasan, kategori
sang minoritas tersebut dibentuk terus-menerus, dibentuk dan direproduksi sedemikian rupa ya oleh pengetahuan, dikuatkan oleh pengetahuan, dikukuhkan oleh institusi dan dilegalkan melalui kebijakan yang membentuk ikatan sosial tertentu. Nah, sebetulnya sebutan-sebutan seperti difabel, disabilitas, masyarakat suku terasing juga untuk menilai masyarakat-masyarakat terpencil yang hidupnya di daerah-daerah terdalam Indonesia disebut sebagai masyarakat suku terasing ya dulu di dalam undang-undang di zaman Orde Baru itu untuk menyebut masyarakat adat itu disebut sebagai masyarakat suku terasing yang sekarang kemudian dirubah menjadi indigenous people ya atau masyarakat adat. Itu sebagai upaya untuk meminorkan gitu ya. Sehingga lambat laun masyarakat-masyarakat pada umumnya itu akan merasa jijik gitu ya. Akan merasa dislike gitu ya, tidak suka atau menganggap penyakit gitu. Makanya kan ada sebutan penyakit masyarakat, sampah masyarakat gitu. Itu untuk menyebut mereka-mereka yang difabel, yang disabilitas atau masyarakat suku terasing yang dianggap aneh, berbeda dengan kebiasaan orang kebanyakan. Nah, minoritisasi ini terjadi karena bisa saja ya berbagai hal yaitu penaklukan. Penaklukan itu perang ya, melalui perang. Misalnya kalau mereka yang kalah itu biasanya dijadikan budak ya. Kalau di masa lampau itu perang-perang di zaman Yunani Romawi ataupun setelahnya juga setelah Masehi masih di zaman Islam ataupun di zaman pra pencerahan biasanya mereka-mereka yang kalah perang itu ya dijadikan rampasan perang, harta rampasan perang dan orang-orangnya kemudian dijadikan budak gitu ya. Dijadikan budak yang harus menuruti apapun keinginan dari tuannya, bahkan diperjualbelikan gitu ya. Nah, jadi penaklukan itu identik dengan perbudakan kalau di zaman masa lampau juga. Dan banyak juga ketika kita dijajah oleh Belanda, banyak orang-orang pribumi yang dijadikan budak gitu. Yaitu dipekerjakan dengan tanpa diberikan imbalan atau diberikan imbalan tapi tidak sesuai gitu ya. Jadi diperas, tenaganya diperas, dia dianggap sebagai orang yang tidak berguna atau dianggap sebagai orang yang tidak layak untuk diberikan harga sepadan, ya gaji sepadan sehingga ya apa adanya saja, mungkin hanya sekedar diberikan makan dengan yang penting hidup dia itu. Kalaupun mati tidak apa-apa, tinggal dicari lagi, digantikan lagi. Jadi benar-benar tidak memiliki nilai, ya, tidak memiliki kualitas, dianggap tidak memiliki kualitas. Itu yang terjadi pada zaman Belanda ya. Eh, tanam paksa misalnya juga apa itu namanya kerja paksa ya. Atau di zaman Jepang ada Romusa misalnya. Itu kan sebetulnya perbudakan ya, praktek-praktek perbudakan ya, sebetulnya. Jadi dipekerjakan sampai mati gitu ya. Sampai tenaganya habis tanpa diberikan makan yang dijamin gizinya, kemudian tidak dibayar gitu. Itu kan perbudakan sebetulnya. Nah, bisa juga karena proses pembangunan negara ya. Bisa juga karena proses pembangunan negara yang kemudian mengeliminir kelompok masyarakat tertentu. Misalnya contohnya kelompok masyarakat adat yang terusir dari wilayah adatnya karena wilayah adatnya dijadikan sebagai tempat program pemerintah ya, pembangunan pemerintah seperti misalnya membangun apa itu namanya pembangunan pembangunan sarana fisik ataupun eh, apa hutan wisata dan sebagainya. Sehingga mereka harus terusir ya seperti di komunitas adat hutan rimba ya, hutan rimba di Sumatera yang mereka terusir karena hutannya yang sudah ratusan tahun dijadikan sebagai tempat tinggal mereka itu dijadikan Taman Nasional Bukit 12 ya. Taman Nasional Bukit 12 yang kemudian mengusir secara tidak langsung mereka diusir
suku rimba yang asli menempati wilayah itu sudah ratusan tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka. Tapi kemudian mereka mereka terusir dari habitatnya, terusir dari wilayahnya sendiri. Kemudian migrasi bisa juga migrasi ini terjadi minoritisasi, kemudian pembangunan ekonomi, tafsir pengetahuan dominan ya ataupun hal-hal yang lain ya, hal-hal yang lain. Itu rekan-rekan sekalian, silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan ataupun pernyataan-pernyataan terhadap materi yang saya sampaikan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Paham Bapak, cukup dimengerti. Jelas ya? Jelas Bapak. Ya, ya. Oke, saya akan menyiapkan dulu ini absen ya. Ini ini tuh kelas apa ya? Kelas E, Kelas Pak. Bapak. Kelas E, Pak. Kelas E ya. Mahal. Yang ini bukan ya? Ya, Pak. Iya Oh Bapak. ya. Ya, betul, Pak, itu. Betul, betul. Baik. Pujanara hadir. Hadir, Pak. Muhammad Dafa